Silakan. Anda siap untuk diproses karena tidak membayar hutang? Tidak ada yang bisa Anda jual, jadi harus diproses saja ya. Jadi kita ketemu di kantor polisi saja. Oke. Bicaralah. Siap Ki? Iya siap. Nggak sanggup dibayar nih. Nggak sanggup dibayar nih? Nggak sanggup. Siap diproses. Siap. Bilang siap, saya siap diproses. Ya saya siap diproses. Kasih cursor tak? Nggak bisa Pak. Oke. Nah, seperti yang sudah Anda lihat semuanya, teman-teman semuanya gitu loh. Dari di sana mungkin ada dua orang yang sedang berbincang-bincang, sedang berkomunikasi. Cuman sangat disayangkan ya, orang yang memvideokan seseorang berhutang itu adalah tindakan yang salah. Oke, tidak membayar hutang juga itu tindakan yang tidak benar. Tapi ada jalurnya masing-masing. Bukan seperti itu dan mempermalukan. Ya, itu konsepnya mempermalukan namanya. Sengaja memviralkan. Ya, perjanjian-perjanjian hutang itu akan batal gitu loh. Ya, apalagi sejenis bank-bank plecit, bangke, atau rentenir-rentenir yang tidak jelas. Nah, hari ini teman-teman semuanya, seperti cuplikan di awal tadi, saya mau jelaskan sama teman-teman semuanya supaya hal-hal serupa tidak terjadi pada diri Anda dan Anda jangan mau ditekan seperti itu. Ya, kita ini ada batasannya, ada batasan-batasan tertentu. Kita meminjam uang sesuai kesepakatan di awal. Kita meminjam, ya pastinya kita akan membalikan. Si yang meminjamkan uang pun juga telah memikirkan dengan matang. Ya, kalau seandainya tidak kita balikan, apa yang terjadi dan segala macam, itu sudah mereka pikirkan konsekuensinya. Kan ada keuntungan timbal balik. Jadi dengan dia memviralkan tadi, apalagi ditambah dengan ancaman, oh kamu mau saya laporkan ke polisi, siap untuk dilaporkan ke polisi, siap untuk diproses, siap untuk segala macam. Hutang piutang itu ranahnya perdata. Jangan menghilangkan pasal 19 ayat 2 tentang Undang-Undang HAM. Tidak ada satu orang pun yang bisa dihukum kurungan penjara atau pidana karena ketidakmampuan dalam membayar hutang. Ya, hutang piutang itu sudah ada jalur tersendirinya. Wan prestasi perdata ajukan, ya, tapi bukan dengan cara mengancam seperti tadi. Nah, ini buat teman-teman semuanya, biar ini jadi pelajaran juga buat teman-teman semuanya. Jangan mau ditindas sama rentenir-rentenir kampung seperti tadi yang mencoba untuk memviralkan. Kali ini saya bahas dulu soal pasal 19 ayat 2 teman-teman, supaya jangan Anda... Oke, itu saya tampilkan tentang pasalnya aja ya teman-teman semuanya. Nanti Anda bisa cek juga. Anda sekarang zaman sudah canggih teman-teman. Jadi kita untuk memahami satu hukum itu tidak harus juga kita belajar hukum, tapi kita sudah bisa scroll dari Google, kita lihat apa makna-maknanya, walaupun nanti ranahnya tetap sama pengacara dan lawyer ya. Tapi kalau sebatas kita ingin tahu apa deliknya, apa pasalnya, nggak ada salahnya kita belajar juga. Ini teman-teman semuanya, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak azazi manusia, Undang-Undang HAM ya, menyatakan bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Nah, ini mau dihilangkan pasal ini sesuai dengan video tadi. Dia dengan seenaknya mengancam, ya, mengancam gitu loh. Kamu siap saya proses, kamu mau saya laporkan ke pihak kepolisian. Ya, saya sudah mencari tahu informasinya. Kebetulan tadi saya juga sudah mendapatkan, katanya yang bersangkutan menyampaikan itu tetangga saya, dan kebetulan terjadinya di daerah mana tadi tuh, lupa juga saya, yang jelas di daerah bagian Sulawesi gitu loh ya, tetangga saya. Dan dia seban hari ini hanya bisa menangis karena dia sudah tahu video dia viral di mana-mana gitu. Tapi di balik video dia viral di mana-mana itu orang-orang lebih banyak memberikan supportan. Bahkan orang-orang lebih banyak menghujat atau menghakimi orang yang memvideokan, karena yang memvideokan yang salah. Ya, di sini lagi, ini berarti sengketa hutang piutang murni masalah perdata dan tidak bisa dipidana. Meskipun ada laporan ke polisi, kecuali terbukti ada unsur pidana seperti penipuan atau tipu muslihat sejak awal. Nah, ya,
peristiwanya akan dikaji gitu loh. Tapi kalau itu murni hutang piutang, dia memberi, dia meminjam tapi tidak mampu membalikkan, ya sudah, tapi dia kan ada itikat baik dan segala macam gitu. Itu akan dipertimbangkan. Jadi teman-teman semuanya, ini kebiasaan terjadi oleh rentenir-rentenir kampung gitu loh. Hanya bermodal kenalan dengan oknum polisi, kenalan dengan oknum pengacara, kenalan dengan, pokoknya modal mereka ya cuman banyak kenalan dengan oknum-oknum. Sehingga mereka merasa di atas segalanya untuk menindas yang paling kecil. Oke, teman-temanku, jadi buat kedepannya, jangan lagi Anda takut dengan hal-hal itu. Kalau memang Anda mampu, selesaikan berapa pokok yang dijanjikan, selesaikan. Kalau memang Anda tidak mampu untuk membayar bunga atau kelebihan bayarnya, nah Anda bisa diskusikan. Tapi kalau arahnya kepada ancaman, arahnya kepada intimidasi, jangan pernah takut, teman-teman harus melawannya. Oke, Anda diancam kemanapun nggak usah. Oke, kita lanjutkan lagi di sini teman-teman. Intinya dari pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM, ranah perdata hutang piutang itu adalah ranah perdata. Penyelesaiannya melalui gugatan perdata wan prestasi di pengadilan, bukan di kantor polisi secara pidana. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya rentenir-rentenir ini sudah levelnya sudah di atas pelaku usaha jasa keuangan yang berizin di OJK. Sudah lebih dari itu level mereka kayaknya gitu loh. Karena mereka kan bermain putaran di kampung tapi bunganya luar biasa gitu loh. Ya teman-teman semuanya, kalau Anda ada terikat dengan rentenir, bank keliling segala macam, balikan pokoknya, negosiasi kelebihan bayarnya, bunganya negosiasi. Jangan mau bunganya berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Yang penting paling utama adalah selesaikan pokoknya dulu. Ya, nanti kan mereka ada ketidakpuasan tuh, ada ketidakpuasan, ketidakterimaan, mereka akan mengambil salah satu barang di rumahmu. Begitu mereka ambil, di situ Anda laporkan mereka perampasan, kalau nggak pencurian. Ya, teman-teman, itu murni itu. Oke, yang penting selesaikan dulu pokoknya. Habis itu teman-teman lagi, bukan pidana. Seorang tidak bisa dipenjara hanya karena tidak mampu membayar hutang. Ini adalah pelanggaran HAM. Ya, tentang hak azazi manusia. Kalau hanya sebatas tidak mampu, dia nggak bisa diapa-apain. Contoh kayak ibu tadi. Walaupun terlepas mampu atau tidak itu sebenarnya orang itu masing-masing ya. Tapi dia kalau memang sudah ada yang tidak ada yang bisa dia jual lagi seperti yang disampaikan, nggak ada yang bisa kamu jual lagi, nggak ada, memang nggak ada, apalagi yang mau dijual gitu loh. Bahkan dia dengan pasrahnya gitu loh, udah nggak tahu lagi, udah kalut gitu loh, udah nggak kalut gitu loh. Kalau dibilangin takut, dia pasti takut, tapi sehabis-habis takut keberanian dia muncul, ya sudah, saya pasrah, mau laporkan, ya kan. Tapi yang memviralkan kurang ajar gitu loh, ya nggak sih teman-teman. Pengecualian di sini, pidana itu bisa terjadi pengecualian jika dalam kasus hutang piutang ada unsur penipuan, tipu muslihat, atau ada niat jahat sejak awal, misalnya menggunakan identitas palsu atau janji palsu, maka bisa masuk ranah pidana pasal 378. Ya, ada yang dipalsukan, tipu muslihat. Di luar dari itu tidak ada teman-teman. Untuk membuktikan terjadinya pemalsuan, tipu muslihat segala macam, itu polisi akan melakukan penyelidikan. Ya, lebih mendalam dan lebih detail lagi. Gitu loh teman-teman semuanya. Jadi solusinya teman-teman semuanya, kalau misalnya ya Anda berhadapan dengan orang-orang seperti ini, atau teman-teman sendiri yang berprofesi sebagai rentenir, ya, jangan pernah sesekali Anda memviralkan. Kalau sempat Anda memviralkan, arah pidananya bukan kepada si penghutang, tapi kepada si pemberi hutang. Ya, solusi yang paling tepatnya adalah jika ada pihak yang dirugikan, ajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan negeri untuk menuntut ganti rugi, bukan pidana penjara. Itu yang paling tepatnya teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk kepada konsep yang memviralkan hutang, menyebarluaskan, lebih kepada mempermalukan. Yuk kita bahas juga teman-teman. Nah, ini pesan saya ya buat teman-teman. Kalau ada teman Anda yang berhutang atau Anda memberikan orang hutang tapi dia telat dalam pengembalian, tidak sesuai dengan perjanjian, tiba-tiba Anda merasa sakit hati dan Anda memvideokan, habis itu Anda share ke media sosial, hati-hati teman-teman, Anda bisa kena delik pidana. Ya, ini menyangkut harga diri orang. Anda mempermalukan. Hutang piutang ranahnya perdata, tapi dengan sikap dan cara Anda tadi bisa mengarah ke pidana. Anda dengarkan ini ya. Memviralkan orang berhutang bisa termasuk tindak pidana, terutama jika disertai unsur penghinaan atau pencemaran nama baik yang dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik KUHP / Undang-Undang ITE
baru atau penghinaan ringan pasal 315 KUHP, pasal 436 Undang-Undang 1/tahun 2023. Karena melanggar hak privasi dan kehormatan seseorang meski faktanya benar. Perbuatan ini bisa menimbulkan konsekuensi hukum serius bagi yang memviralkan, bahkan bisa dipenjara. Jadi disarankan menggunakan jalur hukum resmi seperti somasi untuk menagih hutang. Jangan pernah coba-coba share di video kan seperti di awal video, itu berbahaya. Nanti kalau yang bersangkutan menonton video ini bisa hubungi saya melalui Instagram. Oke, saya pengen tahu kronologisnya seperti apa. Selagi saya masih bisa bantu, saya upayakan untuk membantu supaya permasalahan itu selesai. Ya, hutang-hutangnya kita selesaikan, tapi unsur pidananya tetap harus kita proses. Oke? Habis itu di sini, dasar hukum pencemaran nama baik atau penghinaan pasal 310 KUHP lama pasal 433 Undang-Undang 1/2023 yang terbaru, pasal 27A pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE baru mengatur pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan ancaman pidana penjara atau denda. Ya, ini sudah ada perlindungannya semuanya, sudah jelas. Maka dengan itu teman-temanku, ini poin pentingnya. Bahkan jika faktanya benar, menyebarkan fakta hutang tetap bisa dipidana jika tujuannya mempermalukan dan menggunakan kata-kata yang merendahkan karena melanggar kehormatan. Ya, yang kedua adalah perjanjian memviralkan batal. Perjanjian untuk memviralkan hutang demi mempermalukan dianggap tidak sah, batal demi hukum. Karena tujuannya melanggar hukum sebab yang tidak halal. Oke? Habis itu hindari cara ilegal. Gunakan jalur hukum resmi, somasi pengadilan untuk menagih hutang agar tidak merugikan diri sendiri secara hukum. Jadi kesimpulannya teman-teman semuanya, memviralkan orang yang berhutang berisiko tinggi terkena pidana. Ya, ancamannya luar biasa loh. Makanya kalian belajar dari kasus-kasus pinjol. Debt collector pinjol itu, dia mengancam, memviralkan, mengintimidasi, menyebarluaskan data orang, tapi dia tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Lah ini, ya langsung terang-terangan. Gila gak itu? Ya teman-teman semuanya, isi pendapat Anda di dalam kolom komentar. Kalau ada kejadian yang sama juga, jangan mau ditindas. Anda sudah tahu jalurnya seperti apa, sudah tahu konsepnya seperti apa. Yang namanya hutang-hutang ranahnya perdata. Ya, selagi kita belum mampu, kita mau bayar pakai apa. Yang penting kita sudah menunjukkan itikat baik. Tapi kalau mereka memviralkan dengan maksud mempermalukan, merendahkan kita, Anda laporkan ke pihak kepolisian dengan pencemaran nama baik. Itu bisa Anda tuntut dengan Undang-Undang ITE, teman-temanku. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Silakan. Anda siap untuk diproses karena tidak membayar hutang? Tidak ada yang bisa Anda jual, jadi harus diproses saja ya. Jadi kita ketemu di kantor polisi saja. Oke. Bicaralah. Siap Ki? Ya siap. Nggak sanggup dibayar nih. Nggak sanggup dibayar nih? Nggak sanggup. Siap diproses. Siap. Bilang siap, saya siap diproses. Ya, saya siap diproses. Kasih cursor tak? Nggak bisa Kak. Oke. 100% gue dukung lu Bu, gitu loh. Lu dengan lantang, dengan gentleman, gue udah nggak mampu lagi, gue udah nggak sanggup lagi. Itu yang memvideoin pakai otak juga lah kalian, gitu loh. Ya, ngapain kau bawa polisi ini segala macam? Nggak ada urusannya sama polisi, gitu loh. Hutang piutang itu nggak ada ranahnya dengan polisi. Makanya teman-teman, kalau kalian digertak nanti, misalnya ada penagih hutang, rentenir segala macam, ya, terus kalian tidak mampu bayar karena fakta kehidupan, kalian digertak, oh ke kantor polisi aja ini segala macam. Jangan pernah takut, bilang aja, oke, saya akan ke sana. Ayo kita ke sana, gitu loh. Kayak jawaban ibu itu, walaupun dia diam, tapi kamu sudah benar. Saya pribadi mendukungmu, Bu. Nggak usah takut, nggak usah khawatir juga. Kamu tidak akan ditahan, kamu tidak akan kenapa-napa. Ya, ranah polisi pun juga nggak ada soal hutang piutang. Nggak ada unsurnya polisi intervensi dalam urusan hutang piutang. Ya,
Jadi ibu tenang aja, selagi Anda tidak berpengaruh pada unsur pidana, tidak melakukan penipuan dan segala macam, semuanya aman. Oke? Jadi saya mendukung teman-teman semuanya jangan mau ditindas dengan hal-hal seperti ini.